Salam sehat buat kita semua, terkhusus buat anak-anak Bapak yang mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan belajar pendidikan agama Kristen mengenai istilah dosa dalam Alkitab. Sebelum kita memulai pembelajaran kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau pakai waktu ini untuk mengikuti kegiatan belajar pendidikan agama Kristen, dan bila kami boleh mengerti, memahami, dan melakukannya dalam kehidupan kami, dan kami menjadi anak yang takut akan Tuhan dan menjadi kebanggaan bagi orang tua kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Pada hari ini kita mau belajar dari kata dosa. Jadi kita sudah sama-sama tahu apa itu dosa, apa itu pengertiannya, apa itu artinya, dan kita juga tahu seperti apa perbuatan dosa. Nah, mungkin kita juga pernah melakukan dosa dalam kehidupan kita, ketika belajar, ketika di rumah, ketika bermain. Jadi kita pernah melakukan dosa dalam kehidupan kita. Kemudian yang perlu kita pelajari pada hari ini yaitu tentang istilah-istilah dosa. Yang pertama adalah istilah dosa dalam Alkitab menurut Perjanjian Lama. Yang pertama adalah istilah dosa yaitu hata. Ya, kata hata dalam bahasa Ibrani berarti jatuh dan mengurangi standar Tuhan yang kudus. Pada waktu manusia turun dari standar yang ditetapkan oleh Allah, itu disebut hata. Di hadapan Allah kita harus mempertanggungjawabkan segala pikiran, sikap, dan perkataan kita. Alkitab memakai istilah ini 580 kali di dalam Perjanjian Lama. Istilah hata merupakan hal yang mendukakan Tuhan. Dosa jangan hanya dimengerti sebagai mencuri, berzina, atau berbohong. Kemudian istilah dosa dalam Perjanjian Lama yang kedua adalah pesa. Pesa dalam bahasa Ibrani berarti semacam pelanggaran. Pelanggaran terjadi ketika kita melewati suatu batas yang sudah ditetapkan atau sudah ada suatu standar, tetapi kita tidak bisa mencapainya, tetapi kita juga mau melawan atau melanggarnya. Pesa berkaitan dengan pengetahuan jelas ditambah dengan ketidakmau untuk taat. Jadi di sini kita melihat banyak manusia yang tidak taat terhadap aturan-aturan yang Tuhan telah tetapkan di dalam kehidupan kita. Kemudian istilah dosa dalam Perjanjian Lama adalah afon. Afon dalam bahasa Ibrani diartikan sebagai kesalahan atau hal yang mengakibatkan manusia patut dihukum. Afon juga dapat berarti perasaan dalam diri yang menganggap diri cacat atau perasaan dalam jiwa yang merasa diri kurang benar. Jadi itulah istilah dosa dalam Perjanjian Lama. Yang kedua adalah pesa dan ketiga adalah afon. Selanjutnya kita masuk ke dalam istilah dosa dalam Alkitab menurut Perjanjian Baru. Yang pertama adalah adikia. Adikia berarti perbuatan yang tidak benar. Adikia mencakup sikap diri yang nampak maupun tidak nampak, pikiran yang salah. Jadi dapat diartikan ketika kita berpikir negatif merupakan bagian dari perbuatan adikia di dalam diri kita.
Kemudian istilah dosa dalam perjanjian baru yang kedua adalah hamartia. Hamartia berarti kehilangan, meleset dari target atau sasaran yang ditetapkan. Jika satu anak panah dilepaskan menuju satu sasaran yang sudah jelas, yaitu lingkaran tertentu yang harus dicapai, tetapi anak panah ini jatuh sebelum sasaran, itulah disebut hamartia. Jadi ada dua istilah dosa dalam Alkitab menurut perjanjian baru. Yang pertama adalah adikia dan kedua adalah hamartia. Kemudian hal yang penting yang ingin Bapak sampaikan kepada kita sebagai pelajar, sebagai anak Tuhan adalah hati-hati dengan dosa. Jangan bermain dengan dosa, sebab iblis mengintai apapun yang kita katakan, apapun yang kita lakukan dan kita pikirkan, dan akan dipengaruhi oleh tindakan iblis, sehingga sesuatu yang benar yang akan kita kerjakan di awalnya akan berubah menjadi sesuatu yang salah. Oleh karena itu, tetaplah fokus kepada sesuatu yang benar dan baik di hadapan Tuhan, dan hiduplah sebagai anak yang takut akan Tuhan, dan biarlah kita berhati-hati dan berwaspada terhadap dosa, sebab upah dosa adalah maut. Oleh karena itu, jauhilah perbuatan-perbuatan dosa dan jangan pernah melanggar setiap peraturan-aturan yang Tuhan telah tunjukkan dan Tuhan telah tetapkan di dalam kehidupan kita. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat anugerah dan penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan pada saat ini kami mau dipersiapkan untuk menjadi anak Tuhan yang tidak bermain-main dengan dosa. Dan biarlah kami boleh berubah dan mau memperbarui diri kami menjadi anak yang takut akan Tuhan dan hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.